Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Oke, ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Sebelum kita mulai materi, saya absen terlebih dahulu ya. Yang pertama Faik Ahmad Muqaddam. Roja Sahab. Muhammad Khairul Rizki. Ahmad Fadila. Sofyan Lutfi. Ada enggak? Izin ya? Iya. Ya. Oke ya. Pada pagi hari ini ya, kita akan belajar mengenai iman kepada kitab Allah ya. Kita akan belajar mengenai iman kepada kitab Allah ya, di mana kita sebagai seorang muslim itu harus mengimani bahwa adanya kitab-kitab Allah. Oke. Definisi dari iman itu sendiri itu adalah percaya ya. Berarti dalam hal ini bahwa kita mempercayai bahwa ada kitab-kitab Allah ya. Dan kitab-kitab Allah itu apa aja? Ada yang kita tahu selama ini ada Al-Quran ya. Namun sebenarnya selain Al-Quran itu ada yang ada macam-macamnya ya. Yang pertama ada kitab Zabur. Yang kedua, sudah pernah mendengar kitab Zabur? Sudah. Zabur, Taurat, terus Injil. Terus yang terakhir apa? Al-Quran. Oke ya, kitab Zabur ini adalah kitab yang diturunkan oleh Allah dan dinisbatkan kepada Nabi Daud. Taurat adalah yang dinisbatkan kepada Nabi Musa. Terus kitab Injil itu kepada Nabi Isa. Dan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke ya, untuk pagi hari ini ya, saya minta dibagi 3 kelompok ya, dimana nanti membahas kitab Zabur, Taurat dan Injil ya. Silakan bisa dibagi kelompok. Nanti kelompok 1 bisa mencari apa itu kitab Zabur, dan kelompok 2 mencari kitab apa itu kitab Taurat, dan yang ketiga apa itu kitab Injil. Oke ya, silakan bisa diskusi ya. Saya beri waktu 15 menit. Saya mengecek tugas terlebih dahulu ya. Oke ya, kita sudah ya, untuk diskusinya sudah selesai untuk waktunya. Oke, setelah diskusi selesai ya, saya minta untuk berkelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Oke ya, silakan untuk kelompok 1 bisa dipresentasikan. Perkenalkan nama dan dari kelompok mana. Nama saya Faik Ahmad dari kelompok 1. Ya, Faik Ahmad ya. Ya, gimana Mas untuk mengenai kitab Zabur itu sendiri? Kitab Zabur adalah kitab suci yang diturunkan pada Nabi Daud alaihissalam, dijadikan petunjuk dan bimbingan baginya dan umatnya.
bahasa, kitab Zabur berasal dari kata Zabara Yasburu Sabrun yang artinya tulisan. Jadi kitab Zabur menurut arti aslinya adalah kitab tulis, tertulis. Ya. Oke, selanjutnya kelompok 2 yang tadi sudah mencari apa itu kitab Taurat. Perkenalkan, nama saya Raja Siap dari kelompok 2. Taurat dalam bahasa Ibrani adalah Torah. Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Sallallahu Alaihi Wasallam pada Nabi Musa untuk dijadikan petunjuk dan bimbingan baginya dan bagi umatnya. Adapun fungsinya diturunkan kitab Taurat adalah sebagai petunjuk bagi Nabi Musa dan bagi Bani Israel untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Ya. Ya, sudah. Selanjutnya kitab Injil ya dari kelompok 3. Silakan yang mewakili. Perkenalkan, nama saya M. Khairul Rizky dari kelompok 3. Gimana hasil diskusinya? Kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihi salam sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi Bani Israel. Ya, kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa sebagai pedoman Bani Israel. Nah, ini ada satu lagi ya yang belum kita bahas, yaitu mengenai kitab Al-Quran. Dimana Al-Quran ini adalah kitab yang sebuah wahyu yang diturunkan terakhir ya kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, nah ini di sini di Al-Quran itu ada beberapa keistimewaan tersendiri ya. Nah, keistimewaannya apa ya? Oke, nah itu di buku sudah ada ya. Nah, ini saya coba bertanya ya, silakan cari ya apa itu keistimewaan Al-Quran yang bisa langsung tunjuk jari. Ya, Mas Baik, silakan. Keistimewaan dan kelebihan Al-Quran itu adalah: 1. Al-Quran terpelihara kemurnian dan keutuhannya. Ya. Yang kedua, membacanya itu bernilai ibadah. Oke, mungkin yang lain ada nggak keistimewaan Al-Quran? Banyak lah ya keistimewaan Al-Quran. Ya, Mas Raja, silakan. 3. Mempunyai kitab-kitab yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Keindahan bahasa dan redaksinya tidak tertandingi. Al-Quran sebagai obat penawar hati. Ya, itu ya salah satunya. Sebenarnya keistimewaan Al-Quran banyak ya. Di situ bahwa Al-Quran bagi yang membaca Al-Quran itu akan bernilai ibadah. Ini keistimewaan Al-Quran tersendiri daripada kitab-kitab yang lain. Ini dari itu ya, kita sebagai seorang muslim itu dengan adanya kitab-kitab ini itu kita harus mengimani ya, walaupun kita tidak membacanya tapi kita percaya bahwa kitab-kitab ini itu ada, dan Al-Quran adalah untuk penyempurna kitab-kitab ketiga ini. Oke ya, mungkin itu ya untuk pertemuan pada pagi hari ini. Sebelum saya tutup, saya minta untuk teman-teman semua ya bisa menghafalkan dalil mengenai keimanan kepada kitab-kitab Allah ya. Untuk pertemuan besoknya kita tes hafalan ya, coba saya nanti cek seberapa hafalnya. Oke ya, mungkin itu saja dari kami ya, dari saya untuk pertemuan pagi hari ini ya. Dari ini kita dapat mengambil hikmah bahwa dengan adanya kitab-kitab ini ya,
itu adalah sebagai petunjuk umat manusia pada zamannya. Ya. Itu ya. Mungkin untuk pertemuan pagi hari ini saya cukupkan. Mari untuk menutup pertemuan pagi hari ini kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.